Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramadhan Agus Senanto dengan NPM 2022 01501617. Untuk hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul Project Based Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya absen dulu ya semuanya ya. Yang pertama, Muhammad Desta. Hadir Pak. Lalu Ridwan Maulana. Hadir Pak. Lalu Mukhoyaroh. Hadir Pak. Lalu Bambang Tri Septian. Hadir Pak. Lalu Dimas Bayu. Hadir Pak. Lalu Syarul Hidayat. Hadir Pak. Baik. Berarti hadir semua nih hari ini ya. Ya Pak. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan dulu ya. Seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, kita hari ini bakal melakukan yang namanya pembelajaran berbasis proyek. Untuk pembelajaran berbasis proyek ini, jadi kalian melakukan analisis lalu penilaian yang tentunya saya yang dampingin dengan tema yang nanti saya tentukan. Baik, untuk penjelasan tema dan lain-lainnya, silakan amati PowerPoint yang telah saya buat dan akan saya jelaskan detailnya seperti apa. Baik, silakan diperhatikan. Ya. Nah, baik. Sekarang kita akan melakukan yang namanya pembelajaran berbasis proyek. Seperti yang sudah saya jelaskan minggu kemarin ya. Kalau minggu ini kita bakal melaksanakan yang namanya pembelajaran berbasis proyek. Tapi sebelum itu saya ingin kalian memahami dulu apa sih yang namanya pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi definisi dari project based learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran di mana siswa belajar melalui pengalaman dan memecahkan masalah dalam proyek yang berkaitan dengan dunia nyata. Jadi kalian di sini akan melakukan pembelajaran sama seperti belajar biasa, tapi kalian nggak mendengarkan saya ngomong doang atau kalian cuman nonton video atau apa. Tapi kalian sekarang belajar dengan cara melakukan sebuah proyek. Jadi kalian di sini bakal mendapatkan yang namanya pengalaman dari memecahkan sebuah masalah dalam proyek yang berkaitan dengan dunia nyata. Berikutnya tujuan dari pembelajaran berbasis proyek adalah meningkatkan keterampilan praktis dan keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini kalian bakal ditingkatkan keterampilan dalam berpikir kritis kalian dalam memecahkan sebuah masalah. Lalu berikutnya memberikan pengalaman belajar yang relevan dan menyenangkan. Nah, di sini kalian pasti bakal dapat yang namanya pengalaman belajar yang berbeda dari yang biasanya. Nggak kalian cuman dengerin saya ngomong lah, atau kalian cuman nonton video atau apalah. Tapi di sini kalian bakal aktif yang namanya melakukan proyek. Kalian bakal aktif dalam mengumpulkan data, entah itu kalau mungkin ada narasumber, kalian mungkin bisa mewawancara narasumbernya, seperti itu. Lalu berikutnya meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Nah, kalian kan kalau misalnya pasti kan dapat nih metode belajar baru, pasti kalian kayak punya motivasi. Kalian pasti bakal dapat yang namanya motivasi. Wih, metode belajarnya baru nih, jadi kayak semangat gitu, mungkin bakal ada yang merasa seperti itu. Nah, lalu berikutnya meningkatkan kemampuan berkolaborasi dan bekerja sama. Di sini kalian bakal ditingkatkan yang namanya kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi. Kenapa bisa meningkat? Di sini kan nanti kalian bakal dibikin kelompok ya, nggak mungkin kalian melakukan proyek sendiri-sendiri. Nah, di sini kalian bakal yang ditingkatkan nih, apa namanya itu, kemampuan kalian dalam bekerja sama, dalam merencanakan sebuah proyek, entah itu
berkolaborasi dengan narasumber atau lainnya seperti itu. Lalu di sini juga ada meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, di sini kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan kalian akan diasah, dan kalau diasah pasti meningkat kan. Di sini kalian bakal ada yang namanya memecahkan sebuah masalah. Mengapa memecahkan sebuah masalah? Di sini kan pasti dalam sebuah proyek itu pasti kan bakal ada trouble-trouble, entah itu kesulitan dalam mencari narasumber atau kesulitan dalam menemukan data atau mendapatkan data. Nah, di sini kemampuan kalian bakal diasah dan keputusan. Membuat keputusan itu ya kayak seperti kalian uh, memilih narasumber atau memilih data yang akan digunakan seperti itu. Lalu berikutnya atau yang terakhir meningkatkan keterampilan komunikasi dan presentasi. Eh, di sini kemampuan komunikasi kalian jelas ya bakal meningkat karena kalian pasti bakal berhubungan dengan yang namanya kelompok kalian, atau mungkin kalian juga akan berkomunikasi dengan narasumber jika diperlukan. Dan juga presentasi jelas nanti setelah kalian selesai membuat atau selesai melaksanakan proyek, pasti kalian akan ada yang namanya presentasi. Nah, presentasi ini kalian cukup mempresentasikan apa yang sudah kalian presentasikan dan tunjukkan data yang sudah kalian kumpulkan. Nah, berikutnya adalah tema proyek. Tema proyeknya ini sebenarnya agak lumayan sulit ya. Temanya kapan sebuah bercandaan dapat berubah menjadi bullying. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu sebelumnya. Eh, dalam bercanda itu pasti semua pihak itu harus tertawa kan. Misalnya kayak saya bercanda, nah saya tertawa, kalian semua juga tertawa. Tapi kalau misalnya saya bercanda, tapi salah satu dari kalian misalnya Dimas nih, Dimas ketika saya bercanda ini Dimas malah merasa tersakiti atau nggak senang dengan apa yang saya bercandain. Nah, itu bisa disebut dengan sebuah bullying. Contohnya begini, kalian semua pernah nonton kan kartun SpongeBob. Nah, di kartun itu tuh ada adegan di mana si SpongeBob itu stand up comedy. Nah, pas di stand up comedy itu dia kayak ngejelek-jelekin si Sandy. Awalnya si Sandy itu kayak ketawa kan, kayak ketawa. Tapi lama-lama si Sandy ini kayak muak dan kesel sama apa yang udah dilakuin sama SpongeBob. Nah, seperti itu. Itu namanya bercandaan yang berubah menjadi sebuah bullying. Jadi kalian di sini bisa mengumpulkan data, atau mungkin kalau misalnya ada narasumber atau teman atau kerabat yang amit-amit mungkin pernah mengalami kasus seperti ini, kalian bisa jadikan dia narasumber, atau kalian juga bisa mencari dari internet atau dari Google atau entah itu dari jurnal sebelumnya atau apa, kalian bisa cari semuanya dari internet dalam kasus kapan sebuah bercanda ini bisa berubah menjadi bullying. Nah, baik. Saya rasa udah cukup ya untuk penjelasan temanya. Mungkin kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada hal yang nggak dimengerti, kalian bisa japri saya atau WA saya untuk menanyakan perihal proyek yang sudah saya berikan. Untuk kelompoknya kalian bisa menentukan sendiri, mau sama siapa aja, mau berapa. Kalau berapa orangnya mungkin satu kelompok bisa 4 atau 5 orang. Nah, lalu berikutnya deadline. Deadline kira-kira enaknya 3 minggu. Mungkin 3 minggu cukup ya. 3 minggu berarti kalau dari sekarang itu tanggal 5, berarti tanggal 12, 19, tanggal 26. Tanggal 26
kalian kumpulin, lalu pekan berikutnya kalian bisa presentasiin. Nah, untuk presentasinya itu eh, kalian bisa bikin PPT atau menunjukkan video kalau misalnya kalian ada narasumber. Tapi saya harap jangan PPT aja sih. Nah, baik. Saya rasa sudah cukup ya. Untuk tugasnya kalian semua bisa paham kan apa yang udah saya minta. Nah, saya harap kalian bisa mengerjakan proyek ini dengan lancar tanpa ada kendala sama sekali. Lalu juga semoga kalian bisa mengumpulkannya tepat waktu. Nah, sampai jumpa di 3 minggu ke depan. Saya tunggu hasil dari proyek kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.